balik lagi di BRD Series Praktis PR Daily Activities. Hai semuanya, di sini aku Malaya Frania Aldiakro sebagai host dan juga ada narasumber kita yang pertama. Halo guys, salam kenal. Aku Aruna Isabel Pramedita, biasa dipanggil Baby. Salam kenal. Dan juga ada narasumber kita yang kedua. Halo semuanya, aku Zaskia Nauradia Putri, biasa dipanggil Kia. Salam kenal. Nah people, kali ini kita bakal ngebahas topik yang menurut aku lumayan seru sih, yaitu zona nyaman yang mencakup kesehatan mental dan juga self-improvement dalam psikologi komunikasi. Nah, karena jujur aku sendiri juga belum terlalu paham sih Kak tentang sisi psikologinya. Makanya nih, aku di sini nggak sendirian, aku ditemenin sama dua teman-teman kita, yaitu yang luar biasa banget. Ada Kak Baby, mahasiswa yang aktif, yang pernah ngerasain fase burnout di waktu-waktu kuliah gitu. Dan juga ada Kak Kia yang paham banget deh, lumayan paham tentang sisi psikologinya. Nah, jadi aku mau kenalan dulu nih sama Kak Bibi. Kak Bibi gimana kabarnya hari ini? Halo, makasih banget ya semuanya udah ngundang aku kesini. Kabar aku baik, meskipun aduh sebenarnya pusing banget ya semester sekarang tuh. Aduh, bener-bener bikin burn out gitu. Aduh, aku juga sih Kak relate sih jujur. Kan? Sih. Jujur. Oke, buat yang kedua nih ada Kak Kia nih, mahasiswa yang aktif banget tentang psikologi, cara berpikir manusia. Halo Kakak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, walaupun sama ya, lagi sibuk-sibuk kuliah juga karena semester itu tuh, aduh pusing banget. Terus kayak apalagi sekarang diajak ngobrol seru gini, topiknya seru banget, kayak keseharian kita sehari-hari juga. Betul. Bener banget nih Kak. Oke, aku mau mulai nih Kak dari hal yang paling sering banget nih people dan kita yang ngalamin, kayak overthinking, burnout. Aku jujur sih ngerasa kayak kepala aku tuh nggak bisa berhenti mikir gitu sih Kak. Apalagi buat aku yang baru ngalamin perkuliahan kan. Jadi tuh kadang aku tuh ngerasa harus istirahat. Cuman pikiran aku tuh mikir kalau misalkan kayak kayaknya aku belum cukup deh. Jadi menurut kakak nih, Kak Baby, kakak sendiri tuh pernah gak sih ngalamin burnout? Dan gimana sih waktu kakak ngalamin itu? Waktu itu bener banget sih, kayak abis seharian kegiatan udah organisasi, kuliah, segala macamnya, tugas. Terus kayak aku tuh pas malamnya tuh kayak kepikiran aja gitu, kayak ini tuh aku udah cukup belum sih? Jujur itu ngaruh banget lagi kayak ke mental aku tuh jadi yang kayak sedih mulu bawahnya, tiap malam tuh mau nangis gitu. Oh bener sih Kak, kayak jadinya tuh gak ngerti sama perasaan sendiri ya. Ya, sumpah ya banget. Ya kan, nah aku nih baru tahu nih, mungkin Kak Kia bisa bantu jelasin dikit dari sisi psikologi komunikasinya, boleh gak sih Kak? Aku juga mau tahu banget. Sebenarnya ya, sepengalaman aku dan sepahamnya aku, kayak kalau dari sisi psikologinya itu sebenarnya kita tuh terlalu keras sama diri kita sendiri, kayak mungkin kayak penuh tekanan sama diri kita sendiri, kayak padahal komunikasi dengan diri sendiri tuh harusnya bisa membantu kalau kata-kata kalimatnya tuh kayak misalkan nih contoh kata-katanya kayak aduh aku gagal, mungkin kata-kata itu tuh bisa diganti sama yang lebih afirmasi sedikit, kayak aku lagi berproses, lagi banyak prosesnya, jadi kayak biar nggak nyakitin diri sendiri kan, maka itu tuh bisa ngurangin kayak stres kita karena dengan kata-kata itu. Jadi jangan terlalu fight sama diri sendiri. Iya benar, jadi kayak harus diubah afirmasi untuk diri kita sendirinya. Setuju sih Kak, jadi cara kita bicara sama diri sendiri pun tuh harus kita banget ubah ya. Karena ngaruh banget. Iya sih, ngaruh banget sih. Setuju sih Kak. Sekarang nih Kak, aku mau ngebahas tentang yang sering banget kejadian di kampus. Dan aku sendiri tuh buat anaknya kurang bisa ngomong enggak gitu ke teman-teman. Kayak apalagi kayak banyak teman-teman baru. Jadi aku tuh nggak enak gitu ya. Iya. Satu banget lagi. Kak Baby punya nggak pengalaman gitu? Pernah banget. Iya sih, apalagi semester 1 tuh Iya kayak kan kita tuh lagi nyari teman banget kan. Jadi tuh kayak apa-apa iya, tapi tuh dalam hati tuh rasanya kayak capek banget. Iya, ini nggak gua banget. Iya, kayak bukan gua banget, padahal gua kayak pengen enggak gitu. Tapi gak bisa, soalnya kayak gak enak, gak enakan banget orangnya. Nah, kalau Kak Kia sendiri gimana? Kalau aku tuh sempet juga kayak gitu kayak kalian, tapi kayak ini sih penting banget kayak buat dibahas, kayak kita tuh benar-benar harus tahu kayak jujur sama diri kita sendiri, kayak misalkan kalau misalkan kita bilang enggak ya enggak, kalau misalkan iya dan iya, jadi kayak kita tuh harus tahu kapan kita tuh harus istirahat. Jadi kalau misalkan kita iya aja
capek dong diri kita. Jadi kayak benar-benar nggak bisa ngertiin diri kita juga kayak mau kita tuh apa sebenarnya kayak gitu. Wah, aku baru ngerti nih Kak. Jadi komunikasi asertif itu bukan tentang kita ngomong ke orang lain, tapi juga buat diri kita sendiri ya. Benar banget, karena komunikasi yang sehat tuh kan pasti dimulai dari kesadaran diri kita sendiri kan. Kalau misalkan kita terus-terusan bilang kayak iya deh gue mau ikut, iya deh gue mau ikut sana, iya deh gue harus ini lah segala macam, kayak akhirnya kita nggak punya energi buat kayak hal-hal yang sebenarnya tuh penting banget buat diri kita, malah kita kayak aduh udah capek lagi kayak gitu. Aku harus duluan Iya, relate banget lagi sama aku Kak. Kayak aku tuh kadang capek banget nih, pengen aduh besok kayaknya aku mau istirahat aja deh. Tiba-tiba temen aku bilang ayo kita kesini, kayak ayo padahal Kayak ngelawan kan. itu international problem loh. Dan sekarang nih kita mau bahas nih Kak, yang aku sendiri juga tuh sering ngalamin. Apalagi buat ketemu orang-orang baru tuh aku sering banget ngebandingin diri aku sama orang itu. Apalagi sekarang tuh era digital banget kan. Jadi kalau aku misalnya buka sosmed gitu, lihat teman-teman aku yang kayak dia ikut organisasi ini, punya perlombaan ini, sertifikat ini itu, kayak aku tuh masa aku selama ini ngapain sih? Kayak aku masih di sini aja, stuck mulu, udah gak ada perkembangan gitu. Aku mau nanya nih buat Kak Kia, dari sisi psikologinya itu, kenapa sih Kak bisa bikin stres banget itu kenapa? Karena sebenarnya manusia juga manusia tuh suka ngebandingin diri kita kan, biar tahu kayak posisi kita tuh sebenarnya udah sampai mana sih. Tapi kalau misalnya emang berlebihan banget, itu tuh ngebuat kita lebih kayak rasa kepercayaan diri kita tuh hilang, karena kita kayak selalu bandingin orang lain, kayak orang lain udah di sana, kita masih di sini, kayak kok dia di sana ya, kita belum, kayak gitu. Terus kayak apalagi media sosial kan sekarang lagi marak banget tuh ya, lagi gede banget. Jadi yang kita lihat tuh cuma kayak sisi terbaik hidupnya orang doang. Jadi kita kayak isi itu enak banget ya, udah sampai sana, padahal dia nggak tahu kayak di balik dia yang udah sampai sana tuh yang udah dialami tuh kayak satu kan apa tuh nggak dilihat. Benar, karena kan kalau di upload sosial media pasti yang happy-happynya aja, yang seru-serunya aja gitu. Iya bener banget sih Kak, karena orang gak mungkin kan ya ngebongkar sisi jeleknya. Yang kita lihat tuh enaknya aja, padahal mereka juga yang ngalamin yang kita alamin. Buat Kak Bibi sendiri nih, Kak Bibi pernah kasih ngalamin hal yang seperti Kak Kia gitu? Aku juga sih, aku tuh pernah di titik dimana tuh apa yang pernah sering banget mikir, kenapa ada orang-orang tuh produktif banget ya, kok gue kayak biasa aja lagi. Maksudnya kayak aduh gue tuh udah terlalu capek sama semuanya, tapi orang-orang kok masih bisa berlari-lari gitu loh, ngerti kan? Kayak tapi aku udah ini sih, kayak misalnya udah berusaha damai tentang itu. Jadi aku tuh gak mau terlalu membanding-bandingkan lagi, karena semua orang kan ritmenya beda-beda, beda-beda, apa sih batas maksimum orang tuh beda-beda. Jadi aku berusaha menerima diri sendiri aja. Sebenarnya langkah BB itu udah benar banget. Kayak dalam komunikasi yang efektif tuh kayak kita tuh belajar buat narasi yang negatif itu jadi afirmasi yang emang realistis sama diri kita. Kayak yang tadi aku bilang, kayak kita harus ganti kata-katanya, bukan kayak aku ketinggalan atau aku gagal, tapi kayak aku ini lagi berproses gitu. Jadi kayak biar kitanya juga semangat juga gitu. Setuju banget, berarti yang kayak aku tadi bilang, kita tuh harus paham bicara sama diri kita sendiri. Nah Kak, kita kan udah bahas nih kayak soal stres, burnout, apalagi tentang ngebandingin diri tadi. Sekarang aku mau nanya deh ke kakak berdua, Kak Bibi dan Kak Kia, seberapa penting sih komunikasi sama diri sendiri buat kita mahasiswi? Penting banget sih menurutku, karena kayak komunikasi untuk diri sendiri itu dasarnya pasti dari kesehatan mental kan. Kalau misalkan kita bisa jujur sama diri kita sendiri, kita bisa lebih tenang untuk ngatasin suatu masalahnya. Kayak kita bisa komunikasi sama orang lain tuh bisa tenang dan masalahnya cepat beres kayak gitu. Aku juga setuju banget, karena aku juga sekarang tuh mulai bikin kebiasaan tuh sering kayak setiap malam kayak tulis jurnal kecil-kecilan aja gitu loh. Baru deh, tapi pokoknya isi jurnalnya tuh misalkan kayak hari ini tuh udah belajar apa, terus hari ini tuh apa yang bisa disyukuri, terus pelajaran hari ini yang bisa diambil, yang harus diingat tuh apa, kira-kira kayak gitu. Soalnya dari situ tuh aku bisa lebih sadar, karena ternyata hal-hal sederhana kayak nulis jurnal gitu tuh benar-benar bisa bikin tenang, karena jadi keinget ada harus yang disyukuri gitu. Benar. Setuju, aku setuju sih sama kakak. Jadi aku punya
pengalaman dari kakak yang kita tuh bisa nulis buat mempercayai diri kita. Karena mungkin awal-awal ada awkward tapi lama-lama enggak kok. Jadi terbiasa ya. Terbiasa ya. Kita tuh harus move Kak biar jadi terbiasa. Oh, sih banget. Wah keren banget sih buat Kak Baby sama Kak Kia. Jadi tuh intinya self communication itu bukan cuma ngomong sama diri sendiri, tapi juga belajar buat kenalin emosi sama kebutuhan kita ya kan. Betul banget. Karena kayak kalau misalnya kita udah berdamai sama diri kita sendiri tuh kayak kita tuh bisa lebih bijak gitu loh buat ngobrol sama orang lain, buat komunikasi sama orang lain tuh bisa lebih bijak banget gitu. Setuju. Wah, obrolan kita hari ini tuh Kak bener-bener ngebuka mata banget ya. Apalagi buat aku yang maba, yang gak enakan, suka ngebandingin diri sama teman-teman aku. Apalagi dari burnout, overthinking. Terus kayak ternyata semua itu tuh saling berhubungan. Ya, suka ya banget. Iya bener banget lagi ya. Karena kalau misalkan itu kan pasti berhubungan kan. Apalagi kayak komunikasi yang sehat tuh pasti dimulai dari diri kita sendiri. Kayak apa-apa balik lagi ke diri kita sendiri. Dan pikiran dan perasaan tuh kalau misalkan diri kitanya udah stabil pasti bisa dilewatin setiap saatnya gitu. Iya, dan aku juga belajar kalau istirahat tuh bagian dari produktivitas guys. Benar. Gak selalu harus lari kok. Kayak gak apa-apa take a pause terus kayak oke, cukup hari ini sih aja gitu. Jadi penting banget untuk ngomong enggak dan iya ke orang-orang yang ngajak gitu. Dan penting banget tahu kapasitas diri sendiri itu segimana. Gak usah terlalu dipaksain. Kalau udah capek, diem dan istirahat. Keren banget, jangan jadi bocah yang asal kita. Iya, Jujur, aku setuju banget sama Kak Baby sama Kak Kia. Makasih banget ya udah temenin aku di sini dan Triple semua buat sharing-sharing dan juga buat Triple, makasih ya. Semoga obrolan kali ini bisa jadi pengingat kalau misalkan zona nyaman itu bukan tempat kita buat berhenti, tapi ruang buat pahamin diri sendiri dan buat percaya sama diri sendiri. Bye Triple. Bye. See you di next period. Bye.